aturan selama online hari ini, yaitu dimohon teman-teman semua yang setelah masuk dan selama kajian untuk mematikan atau memute mikrofonnya, dan pada saat sesi tanya jawab nanti nyalakan setelah dipersilakan oleh moderator dan matikan jika sudah selesai bicara. Kemudian pada sesi tanya jawab jangan lupa menyebutkan nama ketika bertanya. Mungkin itu sedikit kode etiknya. Terima kasih. Dan saya sampaikan juga sebelumnya adalah susunan acara pada siang hari ini, yaitu satu, pembukaan yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kedua adalah pembacaan sekilas profil dari PM3. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya. Keempat, acara inti yaitu tausiah oleh narasumber kita. Kelima, tanya jawab. Dan keenam, doa. Dan terakhir adalah penutup. Kita sekarang masuk ke acara kedua, yaitu pembacaan profil tentang PM3. PM3 adalah pengajian masyarakat Muslim Munsen. Sekilas profilnya yaitu berawal dari pengajian kecil yang rutin berkeliling dari rumah ke rumah di sekitar Munsen, kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan hingga saat ini PM3 aktif menjalin ukhuwah Islamiyah dengan komunitas Muslim di seluruh Jerman dan beberapa kota di Eropa dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah pengajian mingguan online offline dan pengajian bulanan ibu-ibu online dan juga offline. Seperti saat ini kita mengaji offline karena kondisi ya, insya Allah. Dan insya Allah setiap bulannya akan menghadirkan ustadz atau ustazah dari dalam atau luar negeri, insya Allah. Kemudian kegiatan dari PM3 sendiri juga ada TPA untuk anak-anak kindergarten dan juga untuk anak-anak remaja di seluruh Jerman. Juga ada sholat subuh berjamaah pada setiap hari Wochenende ya, atau Sabtu gitu ya. Kemudian ada acara dan kajian juga di bulan Ramadan, full acara biasanya, dan sholat Idul Fitri juga sholat Idul Adha setiap tahunnya. Begitu kira-kira profil dari PM3. Dan kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu untuk menambah keberkahan pertemuan pada hari ini. Mari kita sama-sama dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Mbak Sinta dan akan dibacakan sari tilawahnya oleh Mbak Riana. Kepada ibu-ibu semua yang ingin menyimak, silakan dibuka Al-Qur'annya di Quran Surat Ar-Rum ayat 21 atau Quran Surat nomor 30, ayat 21 di halaman 406. Kepada Mbak Sinta dan Mbak Riana, saya persilakan. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah yang Maha Agung. Jazakumullah khairan untuk Mbak Sinta dan Mbak Riana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya.
Dan selanjutnya saya mohon izin kepada Ustazah untuk menyampaikan sedikit biografi kalau diizinkan. Silakan Bu, mangga. Oke, ya. Ya, narasumber kita pada hari ini adalah Ustazah Erika Suryani Dewi, LCMA. Beliau adalah lulusan S1 dan S2 International University of Africa, Khartoum, Sudan. Beliau lahir dan tinggal di Jakarta. Beliau dikaruniai 6 orang anak dan 3 orang cucu, alhamdulillah. Dan aktivitas beliau yaitu bekerja sebagai dosen tafsir hadis di Stidi Al-Hikmah, Mampang, Jakarta Selatan. Juga menjadi pembimbing haji dan umroh, yaitu travel milik beliau yaitu Sabita Travel. Dan juga beliau aktif sebagai ketua Kotaku atau kita kenal sebagai komunitas pecinta Al-Quds. Selain itu, beliau aktif mengisi kajian-kajian online, diantaranya yaitu di MKFM Darut Tauhid Bandung, dan juga kajian fikih online di beberapa komunitas dalam dan luar negeri. Masya Allah, barakallahu fiik Ustazah. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi Ustazah. Oke, ya. Dan alhamdulillah, dan sekarang kita masuk kepada acara inti pada siang hari ini. Saya persilakan Ustazah untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua dengan tema ikhlas dalam pernikahan. Monggo, silakan Ustazah. Syukran jazakillah khairan Ibu Ida ya. Salam kenal buat semua ibu-ibu. Uhayyikunna bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mau cek sound dulu, suara saya terdengar atau tidak? Alhamdulillah Bu. Terdengar ya, karena jarak kita lumayan nih, jarak yang jauh ya, dan perbedaan waktu yang juga sangat jauh juga ya. Ibu-ibu mungkin siang, di sini baru azan Isya tadi. Alhamdulillah ala kulli hal, ternyata Allah SWT memberikan kita momen-momen yang sangat berharga di saat ini, saat pandemi ya. Seluruh dunia merasakan kita ada dalam kondisi yang serba terbatas ya. Terbatas dalam ruang lingkup gerak ya. Terbatas juga dalam ruang lingkup interaksi untuk berhubungan, bertemu. Tapi kita sama-sama yakin dan kita harus ridho dan ikhlas tentang apapun juga yang terjadi di alam semesta ini. Pasti Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Sehingga kalau kita bicara harus ikhlas, harus yakin. Ikhlas ini juga tidak hanya bicara tentang musibah. Harus ikhlas. Maka ibu-ibu meminta tema hari ini untuk kita bahas, yaitu tema ikhlas juga ya. Ikhlas dalam pernikahan. Wah, ini lagi happening banget kalau di Indonesia nih Bu ya. Kalau bicara pernikahan itu di Indonesia lagi happening layangan putus ini. Nggak ngerti kalau sampai nggak terdengar ke Jerman ya. Kalau bicara tentang ikhlas dalam pernikahan, tentunya kita mengupas satu-satu ya, esensi ikhlas itu apa. Maka kalau kita lihat syarat utama diterimanya amal soleh, amal apapun juga, mau itu amal perbuatan, mau itu amal ibadah, apapun juga tentunya kita ingin itu berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat utamanya adalah pertama benar menurut syariat Islam. Jadi kalaupun ikhlas, kalau salah ya nggak diterima ya. Orang-orang yang mengerjakan kesalahan, kezaliman, kemungkaran, ikhlas. Karena kemungkaran tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seikhlas apapun, seridho apapun. Maka pertama harus benar menurut syariat Islam, benar menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting harus diiringi niat ya. Niatnya juga harus ikhlas ya. Jadi memang kalau kita bicara ikhlas nggak cuma semata-mata yang kita kerjakan harus ikhlas, tapi benar nggak yang kita kerjakan itu? Dikerjakan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Barulah sesuai. Kalau sudah benar ikhlas niatnya harus sesuai dengan amal yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mencontohkan, jadi memang syariat ini syariat itba, syariat yang tinggal ngikut apa yang udah dicontohkan ya. Jadi nggak susah, nggak diminta untuk berkreasi.
hanya diminta untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah dicontohkan, tiru. Ya, makanya kenapa dalam surat Al-Ahzab juga kita diingatkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk setiap orang beriman cukuplah kalau mau ngambil teladan, ya, figur hanya dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak usah cari yang lain. Kalau ingin bahagia, gitu ya. Belajar ikhlas juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memang satu-satunya contoh teladan dalam keikhlasan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu juga kalau kita bicara tentang niat, terus mengapa harus ada niat? Dan niatnya juga harus ikhlas di setiap amal yang kita kerjakan. Maka bisa kita lihat para ulama sepakat, ya, bahwa perbuatan seorang mukmin tidak dianggap dan tidak ada nilainya, tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat yang ikhlas. Dan niat adalah salah satu rukun dari ibadah inti. Jadi maksudnya ibadah itu intinya niat, ya. Awalnya niat, terus kemudian ittiba, mengikut contoh, kemudian persis seperti apa yang sudah diperintahkan. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan, itu aja. Sebenarnya simple, ya. Kalau kita bicara kita orang beriman, sudah ada juklaknya, ada Al-Quran, ada sunnah. Tinggal ikhlas saja ngejalaninnya. Kadang-kadang kita udah tahu ada pedomannya, tinggal jalanin, tapi jalaninnya itu berat karena ada agrodut duniawiyah. Karena ada keinginan-keinginan dunia yang berdasarkan hawa nafsu yang bertolak belakang biasanya dengan apa yang sudah diminta untuk dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat niat adalah pada saat hendak melakukan atau sebelum melakukan satu amal ibadah, ya, satu amal atau ibadah. Jadi memang kalau bicara amal kan kadang-kadang kita bicaranya amal. Amal soleh itu banyak sekali yang mengidentikan dengan sedekah. Kalau bicara amal soleh pasti sedekah, padahal amal soleh itu luas sekali, bukan cuma sedekah. Amal soleh artinya perbuatan yang baik. Apapun perbuatan baik, yang menilai baik ini siapa? Haruslah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga yang manusia nilai baik ternyata dari sisi syariat salah. Ya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua manusia menyepakati dan menyetujuinya. Mungkin ibu-ibu tinggal di satu negara yang cukup bebas ya. Walaupun mungkin lebih bebas Amerika ya. Tapi cukup bebas lah kehidupan-kehidupan di luar negara Indonesia ya. Maka tetapi kadang-kadang itu juga diadopsi oleh saudara-saudara kita semua di Indonesia. Sebagai contoh lah hidup bareng tanpa ikatan pernikahan, kan sekarang sudah banyak yang mengadopsinya, bahkan Muslim. Banyak juga yang begitu. Pacaran, jalan kemana-mana, ke luar negeri. Ya, nggak ngerti satu kamar atau nggak satu kamar aja udah, nggak satu kamar aja udah salah gitu ya, nggak pakai mahram, apalagi kalau satu kamar, walaupun nggak ngapa-ngapain ya tetap salah gitu. Nah, yang kayak begini kan jadi bukan masalah dipandang baik dan dipandang biasa oleh manusia, tapi yang memandang baik itu harus Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh umat manusia dan sudah memberikan syariatnya, memberikan aturan. Syariat itu aturan untuk dijalankan oleh semua manusia ya. Jadi penting buat kita nggak cuma sekedar yang kita suka dan manusia suka, tapi apa yang Allah minta yang kita kerjakan. Nah, diriwayatkan juga dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab yang mengatakan, aku pernah sami itu Rasulullah SAW yaqul. Ini hadis yang masyhur karena setiap buku hadis nomor 1 dibuka pasti hadis ini. Hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat, ya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan, ya, amal-amal yang kita kerjakan itu harus diiringi dengan niat dan pasti ada niatnya. Jadi nggak ada yang nggak pakai niat. Kalau nggak pakai niat namanya lagi ngelindur atau mengigau gitu ya. Kadang-kadang kita udah salah kita bilang apa? Maaf nggak niat gitu ya. Padahal kalau kita sadar nggak lagi tidur itu pasti ada niat, ya. Cuman mungkin aja kita hilaf lebih bagus kita mengatakan maaf, hilaf, maaf lupa, maaf iya salah, selesai. Dibanding kita mengatakan maaf nggak niat. Nah, jadi memang ternyata niat itu pasti ada. Masalahnya apakah niat kita benar, ya dituntun ya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ataukah niat kita justru tidak dituntun dalam hidayah Allah dan kitanya yang menjauh dari hidayah Allah udah pasti salah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dan innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan. Ya, niatnya lillahi ta'ala, ikhlas, baik dan benar amalnya, dia akan memperoleh pahala. Barang siapa yang tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala atau tidak benar niatnya dan perbuatannya juga salah secara syariat, maka dia akan memperoleh dosa. Pokoknya persis pasti itu yang didapat. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan jelas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih.
Barang siapa yang hijrahnya, jadi Rasul ambil satu contoh kasus hijrah. Hijrah itu pindah, dan dulu pindah itu berat karena boyongan dari Mekah ke Madinah. Meninggalkan sanak, keluarga, tempat tinggal, harta, semuanya. Tapi kalau karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Dia akan dapat pahala itu untuk Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Akan tetapi barang siapa yang hijrah semata karena dunia yang dikejar, awi mar'atin yankihuha, atau perempuan yang mau dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia hanya akan dapat apa yang diniatkan dalam hijrahnya itu. Artinya ada juga ini ternyata kisahnya tentang muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah jauh loh dulu. Kalau pakai onta aja berhari-hari sampai berminggu-minggu, apalagi jalan kaki. Karena pengen nikah sama si Ummu Qais. Ya, maka hijrahnya itu hanya untuk itu. Dia dapat si Ummu Qais, selesai, nggak ada pahala buat dia. Makanya nggak boleh niat itu mendua antara ikhlas lillahi ta'ala sama yang lain, nggak boleh. Kalau sudah ikhlas lillahi ta'ala saja, finish. Kalau dicela tidak terpuruk, kalau dipuji tidak melambung, itu ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu nggak ngarep apa-apa. Ibu-ibu dandan cantik sekali. Ikhlas lillahi ta'ala, terserah bapaknya mau ngelirik kah, mau muji kah, ya, mau terpesona kah, itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan si bapak sama Allah. Ya, tapi kalau misalnya dicela gimana? Ciri ikhlas adalah dicela tidak terpuruk, dipuji tidak melambung. Itu ikhlas ya. Makanya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang niat hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat seperti yang dia niatkan saja. Jadi memahami esensi ikhlas. Kalau kita mengatakan ikhlas itu mengerjakan segala sesuatu untuk Allah semata, maka kita lihat surat Al-An'am ayat 162. Ayat 162 surat Al-An'am mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini juga sebagian umat Islam baca ini di doa iftitah ya. Sesungguhnya salatku dan juga nusuki, ibadah-ibadahku, mahyaya dan kehidupanku semuanya, wa mamati dan juga kematianku nanti, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini ikrar ya, ikrar kita, ini statement yang merupakan janji. Kadang-kadang dibaca dalam sholat, selepas sholat dilupakan lagi. Kalau pernikahannya memang betul-betul untuk Allah, mencari ridha Allah, sudah sesuai dengan contoh yang ada, nikahnya secara syariat sah, bukan nikah yang terhitung perzinahan. Lah, kok ada nikah terhitung perzinahan? Ada kalau dengan lawan jenis yang non muslim ya, terhitung perzinahan. Nah, antara Islam dengan non muslim tidak bisa menikah karena itu adalah berzina, bukan menikah ya. Jadi memang nggak cuma sekedar ridho, seneng, ikhlas, enggak, sesuai enggak. Konsep pikirnya sudah jelas. Jadi ketika disebutkan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, jangan sekali-kali di luar sholat tiba-tiba konsep ini tidak berlaku lagi. Udah bukan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betapa banyak generasi sekarang yang bucin ya, disebutnya kalau di Indonesia tuh bucin, budak cinta, sampai mengatakan hidupku dan matiku hanya untukmu. Wah, nggak boleh nih ya, ya nggak boleh. Tapi kalau sama suami boleh nggak? Sama istri boleh nggak? Ternyata sama nggak boleh juga. Hidup dan mati itu hanya untuk Allah saja. Jadi nggak boleh sampai, aduh kaulah segalanya bagiku. Aduh itu Allah ya. Itu hanya Allah yang boleh seperti itu. Makanya ketika disebut ikhlas dalam pernikahan, ikhlaskan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi dalam pernikahan itu nggak akan bikin kita terpuruk. Dijamin insya Allah ya. Dan kita sering mengatakan dalam salat-salat kita ya, kalau kita lagi baca surat Al-Ikhlas, dan kayaknya surat Al-Ikhlas itu surat yang paling sering dibaca ya, bukan karena isinya kita cinta isinya, bukan, tapi karena pendeknya gitu ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung dan bersandar. Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar. Apa iya? Ya, harusnya begitu. Tapi betapa banyak istri yang bergantung kepada suami, bersandar pada suami, anak bergantung dan bersandar kepada orang tua. Nanti sebaliknya begitu orang tua udah sepuh bersandarnya pada anak, ya, atau pegawai bersandar kepada bos, ya nggak boleh ya. Tetap tempat bergantung as-samad huwallah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itulah yang namanya ikhlas. Makanya kalau ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah nggak ada istilah layangan putus. Ya, karena kita manusia bukan layang-layang. Manusia nggak boleh menyetarakan dirinya dengan benda dan makhluk lain di alam semesta ini. Manusia paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam.
nenek moyang kita. Makhluk paling mulia. Manusia yang taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dibanding malaikat. Tapi manusia yang tidak taat kepada Allah, yang kufur nikmat, yang tidak beriman lebih hina. Lebih hina dari siapa? Dari apa? Bukan hanya lebih hina dari syaitan dan iblis, tapi ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka lebih sesat dari binatang ternak, seperti binatang ternak bahkan lebih sesat, bal hum adall. Karena kalau binatang ternak dipanggil masih mau noleh. Tapi kalau manusia yang sudah tertutup mata hatinya, bukan cuma tertutup telinganya dari hidayah Allah, mata hatinya nggak bisa melihat lagi walaupun matanya melihat tidak buta, maka mau dijeritin apapun juga ayat suci Al-Quran terdengar, azan berkumandang nggak akan tersentuh dan nggak akan tergerak. Nggak akan merasa ada satu kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara ubudiyah, bicara menyembah, memang Allah ciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya satu, kata Allah, nyembah aku. Lah nyembah Allah jadi dari lahir sampai mati salat, bukan. Bukan itu. Ya, akan tetapi apapun yang kita kerjakan 1 kali 24 jam itu harus punya nilai ubudiyah. Kalau ibu-ibu masak, nyuci, ngepel, nyetrika harus bernilai ibadah. Harus yakin itu dapat pahala, ya. Tulus dan ikhlas menjalankan syariat wal hayyu la ilaha illa huwa wad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Ghafir, ya. Surat Al-Mu'min. Itu ayat 65 mengatakan Allah yang maha hidup, tidak ada ilah selain dia, maka sembahlah dia saja dengan tulus ikhlas taat kepadanya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah yang menguasai alam semesta. Oleh karena itu yang disembah hanya Allah. Ya, dan ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillahu fin nisfil baqi. Ini hadis riwayat Baihaqi. Kalau seorang manusia menikah, maka lengkaplah separuh dari agamanya. Tapi takutlah kepada Allah terhadap yang separuh lagi. Karena cuma 50%. Harusnya lengkap kalau menikahnya itu menyempurnakan ketaatannya kepada Allah, bukan menambah kemaksiatannya. Jadi kalau dengan pernikahan tambah maksiat, dengan pernikahan hilang akidah, wah itu bukan nisfuddinnya lengkap ya, bahkan hilang lagi separuh, dan yang separuhnya aja belum lengkap, belum genep. Makanya ada yang habis nikah jadi lebih baik, dan ada yang habis nikah malah jadi lebih buruk. Buruk apanya? Akidahnya, alaknya, ibadahnya, ya. Dan dari hadis yang lain juga, dari jalan yang lain, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahullahu imra'atan salihah faqad a'anahu 'ala syatri dinihi, falyattaqillaha fi syatril baqi." Barang siapa yang Allah berikan rizki menikah dengan seorang wanita salehah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah membantu seseorang tadi dengan menyempurnakan separuh agamanya. Kita juga gitu. Itu kan tadi kalau laki-laki dapat istri salehah. Maka kalau perempuan dapat suami yang saleh, maka sudah separuh agamanya tersempurnakan. Falyattaqillaha fis syatril baqi, maka takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah untuk yang setengah lagi. Jadi tugas kita menyempurnakan 100% agama kita. Jadinya kalau disebut menyempurnakan, apa ada manusia sempurna? Nggak ada. Rasulullah SAW nyaris sempurna 100%, nyaris. Tapi kesempurnaan hanya milik Allah saja. Al-kamalu lillahil wahdah. Al-kamalu lillahi wahdah berarti kalau kesempurnaan hanya milik Allah, ya kita berkaca. Jangan sampai jauh banget, 50% aja nggak nyampe. Nah, berarti untuk apa? Ya, untuk apa ibadah-ibadah selama ini? Kalau 50% aja kok nggak nyampe nilai kita. Kayaknya jauh sekali gitu ya. Jauh sekali dari yang kita harapkan. Nah, jadi ingat kalau menikah itu ibadah. Kalau yang udah terlanjur gini gimana Ustazah? Obrolin deh sama suami. Nikahnya kalau dulu nggak karena Allah, karena yang lain-lain, karena mungkin jabatan, karena harta, karena keningratan, karena tampang mungkin ya paras. Maka sekarang introspeksi agar Allah SWT membantu pernikahannya menjadi sakinah mawaddah rahmah. Niatnya luruskan karena Allah. Kalau sudah ditempuh dengan cara yang benar, pakai istikharah. Padahal istikharah nggak cuma untuk nikah ya. Cuman kalau orang Indonesia bicara istikharah biasanya ingatnya nikah. Padahal istikharah itu idza khuyira baina amrain. Kalau dikasih pilihan 2 perkara atau lebih. Dan pilihan-pilihan tadi yang baik dengan yang baik dengan yang baik dengan yang baik. Bukan pilihan antara baik dengan buruk ya. Kalau dikasih pilihan antara baik dengan buruk, contoh, anak kita ada yang mau minang. Yang satu muslim, satu non-muslim. Cuman 2 yang maju, muslim dengan non-muslim. Itu nggak perlu diistikharahkan yang non-muslim.
Ya, yang diistikharahkan itu yang muslim. Lah katanya kalau banyak pilihan Ustazah, iya diistikharahkan minta pendapat Allah apakah harus jadi atau tidak. Jangan karena mentang-mentang satu nggak perlu istikharah, oh jangan, tetap istikharah. Karena kita nggak tahu ke depannya bagus nggak untuk akhirat. Boleh jadi bagus untuk akhirat bukan berarti bahagia dan dia taat dan dia soleh, belum tentu. Justru dengan dikasih PR oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang soleh ternyata suaminya baru terbukti ketika sudah menikah, maka kita dikasih PR oleh Allah untuk lebih mensolehahkan diri kita agar juga saling mengingatkan. Boleh jadi begitu. Ya, kehidupan ini intinya tidak ada yang sia-sia. Kalau kita bicara tentang Allah, tentang takdirnya, nggak ada yang salah. Takdir Allah nggak ada yang jelek. Semua bagus. Ya. Makanya kalau kita yakin menikah itu adalah ibadah, maka harus ikhlas. Hanya mengharap ridha Allah. Hanya ingin mendapat pahala dan dinilai Allah saja. Bersabar dengan segala ujian Allah dalam pernikahan. Dan hanya mengambil suri tauladan dari pribadi Rasulullah SAW. Ini harus diomongin, harus ngobrolin gitu ya. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarga, yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku dan terhadap istri-istriku. Berarti kalau mau cari prototipe, contoh suami terbaik ya hanya ada dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak mengedepankan ego pribadi dan hawa nafsu ya. Menikah adalah menggabungkan dua sosok berbeda dalam bersepakat untuk taat dan berubah sesuai kehendak dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu bukan kau harus berubah seperti yang aku minta dan aku harus berubah seperti yang kau minta, itu judul lagu ya. Jadi kalau menikah itu artinya dua makhluk ini disatukan dengan kalimat Allah. Ketika disatukan dengan kalimat Allah, maka ayo carilah ridha Allah. Berusaha untuk berubah sesuai dengan apa yang Allah minta dan Allah inginkan ya. Makanya kenapa kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 187 menggambarkan tentang hubungan suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, jadinya istri itu pakaian buat suami dan suami pakaian buat istri. Fungsi pakaian kita bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ya, jadi kalau fungsinya pakaian itu untuk apa? Yuwari sau'atikum warisya. Aduh, ini menutupnya salah ketik ya pakai ba. Jadi kol-kolah ntar. Menutup. Harusnya pakai P ya, menutup aurat. Dan menutup aib ya. Jadi untuk apa? Menutup aurat, menutup aib dan perhiasan. Ketika itu digambarkan sebagai sosok manusia, maka istri dan suami sama-sama mempunyai peran untuk menutup aib pasangannya, menutup aurat pasangannya, ya, kemudian memperindah pribadi pasangannya. Ya, itu yang seharusnya terjadi. Nah, jadi keikhlasan itu memang kalau kita bicara harus ikhlas berarti ya menjalani apa yang sudah Allah skenariokan dalam kehidupan kita. Dan ikhlas itu hanya ada dalam ketaatan. Tidak boleh suami maksiat, kita dukung maksiatnya. Dan kita ikhlas mendukungnya, nggak boleh ya. Pokoknya tadi yang disebut konsep ikhlas adalah yang sesuai dengan aturan syariat Allah. Keikhlasan itu sendiri memang harus dipupuk karena harus belajar diikhlas-ikhlaskan. As-sabru bitasabur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar aja butuh latihan, apalagi ikhlas yang lebih besar dari sabar, yang lebih berat gitu ya. Ikhlas butuh dipupuk, disemai, dia nggak mungkin instan, dia harus diproses. Dan yang memproses tidak boleh satu orang aja. Nggak boleh istri mengatakan karena suami saya nggak berusaha ya untuk ikhlas, jadi qawwam, jadi pemimpin, saya juga nggak mau. Nggak bisa, ini harus dua-duanya. Dan belajar dari sahabiah, salah seorang sahabat Rasul, sahabat wanita, yang selalu berdandan setiap hari untuk suaminya, padahal suaminya seorang tunanetra. Jadi ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Tapi ini contoh keikhlasan ya. Ketika sahabat-sahabiat yang lain mentertawakan. Ngapain dandan cantik-cantik wong suamimu buta? Kamu dandan buat siapa sih? Gitu ya. Simpel aja. Sang sahabiah ini mengatakan, aku dandan karena Allah memerintahkan seorang istri berdandan untuk suaminya. Jadi aku dandan ya karena Allah perintahkan saja. Begitu aku melaksanakan perintah Allah, maka aku akan mengantongi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari suaminya lihat enggak, muji enggak, itu ikhlas. Kan banyak juga yang ngambek ya. Udah dandan cantik-cantik, enggak dilirik gitu ya. Udah masak enak-enak, boro-boro disentuh dan dimakan ya. Itu kurang ikhlas kita kalau kesel gitu ya. Jadi ya sudah sampaikan, siapkan, ya kemudian buat itu sebaik mungkin semata mengharap ridha Allah. Kalau ternyata manusia tidak menghargai, lah kita memang nggak nyari penghargaan dari manusia. Ya, itu namanya ikhlas. Tapi kalau bicara tentang kemaksiatan nggak boleh ikhlas. Suami mabok, suami judi, suami main riba,
ya suami mungkin pacaran, wah itu nggak boleh ikhlas istrinya, ya. Sudahlah sama-sama kita punya pacar kok Ustazah, wah nggak boleh ya. Jadi memang ini penting sekali untuk pada akhirnya yang namanya ikhlas itu untuk sesuatu yang baik, untuk jalan ketaatan, bukan untuk sesuatu yang maksiat dan didukung, itu nggak boleh terjadi ya. Di dalam syariat Islam apalagi yang namanya pernikahan itu lembaga yang sakral. Ya, jadinya lembaga yang sakral yang memang harus diiringi dengan sesuatu yang diatur dalam syariat. Harus ada rukunnya. Ya, rukunnya itu rukun pernikahan harus ada wali dari si perempuan. Harus ada walinya itu harus muslim. Harus ada saksi 2 orang. 2 orang ini muslim dan adil. Nggak harus saksi satu dari perempuan, satu dari laki-laki. Enggak, maksudnya dari pihak keluarga laki dan perempuan nggak harus. Pokoknya yang kita kenal dan orang itu terkenal kebaikannya dan kesolehannya. Itu kalau saksi. Kalau wali nggak, nggak harus orang yang soleh. Pokoknya muslim. Tapi kalau saksi harus muslim dan soleh. Jadi nggak boleh saksinya mungut di KUA gitu ya. Di depan KUA. Kadang-kadang kalau yang nikahnya dadakan ya, itu di KUA, bahkan tukang-tukang di depan KUA itu jadi saksi. Waduh, repot ya kalau kayak gini. Jadi kita kehilangan ciri keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau sampai rukun saja dari sebuah ibadah kita tidak bisa menjaganya dengan sebaik mungkin. Ingat, jadi menikah itu bukanlah merubah seseorang berdasarkan keinginan pasangannya, akan tapi harus bisa berubah bersama sesuai dengan keinginan Allah yang telah menciptakan mereka berdua dan yang telah menyatukan mereka berdua dengan kalimat-kalimatnya ya. Nah, jadi kan kadang kita kalau lihat betapa orang kalau mau akad nikah itu udah baca syahadat lagi gitu ya. Baca syahadat ulang lagi. Menggambarkan memang itu harus dalam konteks keimanan. Nggak bisa syahadatnya kalau pas mau nikah, habis nikah balik lagi ke agamanya, tetap itu perzinahan di dalam syariat Islam ya. Nah, kemudian kita lihat juga betapa Allah SWT sudah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dipilihkan ya pasangan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dan hidup ini adalah pilihan. Memilih berbahagia dalam menjalankan syariat Allah dengan ikhlas dan ridho sehingga berhak mengantongi janji surga bagi mereka yang diridhoi Allah, atau memilih berbahagia dengan cara dan jalan yang dipilih berdasarkan hawa nafsu dan keinginan kita saja dan tidak ada janji atau jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak yang seperti itu. Banyak yang rada unik ya. Tidak mencari kebenaran, hanya mencari pembenaran. Ya, jadi dia sudah salah jalan. Dan mata hati dia sebenarnya basirohnya sudah mengingatkan kamu ini salah jalan. Carilah fatwa, carilah fatwa. Tapi ternyata masih dituntun juga dengan hawa nafsu. Dia cari 10 ustadz, 11 ustazah misalnya, semuanya dalam kerangka mencari pembenaran. Jadi kalau fatwa yang didapat tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya, ngambek dia. Masukan-masukan dari para ustadz dan ustazah nggak diterima. Karena dia bilang nggak ada yang sesuai dengan keinginanku. Ya, padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kalian tidak dianggap beriman sampai hawa nafsunya bisa tunduk kepada yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Jadi harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah diatur sesuai keinginan kita. Ya, akhir-akhir ini lagi banyak pasien konseling ya, luar biasa. Itu ada yang legowo kalau dikasih tahu nih dalam Al-Quran kayak gini, dalam hadis kayak begini, sirah juga begini mencontohkannya. Tapi ada yang nggak legowo juga. Ustazah terlalu syar'i, sehingga tidak memperhatikan perasaan saya. Waduh, repot ya. Sesuai sama syariat dibilang keterlaluan. Nah, ini kan repot ya. Jadinya sangat disayangkan umat Islam saat ini di akhir zaman, di zaman fitnah, tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran terhadap keinginannya. Itu yang bahaya. Dan ketika menikah juga nggak boleh begitu. Makanya egonya harus ditundukkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan melatih hati agar bisa selalu ikhlas. Dan berhias dengan sifat qanaah salah satu caranya. Makanya kenapa salah satu ciri istri soleha adalah qanaah. Ya. Qanaah itu merasa cukup, penuh kesyukuran, bersabar, ya tidak melihat yang lebih lagi. Itu qanaah. Selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Ya, jadi sebuah hadis juga mengingatkan kita, hadis Bukhari Muslim yang muttafaqun alaih. Lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang di atas kalian. Itu bicara tentang dunia. Ya, beda kalau bicara tentang akhirat kita lihatnya yang di atas. Tapi kalau untuk dunia lihat yang di bawah. Karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian agar kalian tidak memandang hina nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Otomatis kalau untuk dunia kita ngelihatnya yang atas. Yang atas, maka kita akan merasa kurang. Ya, maka kita jadi kurang bersyukur juga.
Ketika kurang bersyukur pada akhirnya jadi memandang hina ya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, karena kita ngerasanya, aduh saya kok nggak kayak dia ya, aduh kok saya masih sedikit penghasilannya, aduh saya, nah itu keluhan-keluhan itu isinya adalah ketidaksyukuran. Dan hal yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kufronul asyir, tidak bersyukur dan kufur nikmat. Artinya tidak mengakui kebaikan-kebaikan keluarga, kebaikan orang tua, kebaikan suami, ya kebaikan siapapun juga dalam keluarga tidak disyukuri. Seolah-olah semuanya penuh dengan kekurangan, ya. Itu yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka. Ya, tidak berterima kasih, itu dia. Jadi sehingga ada kalanya apa yang kita dapat juga kita memicingkan mata dari nikmat dan karunia Allah. Ih, kok cuma segini ya? Aduh, misal aja yang paling simpel, aduh kita punya rumah jelek banget nih, nggak kayak rumah orang yang bertingkat 3 misalnya. Ya, rumah kita nggak bertingkat misalnya, ya. Padahal rumah nggak akan dibawa mati. Ya, dan hidup di dunia ini sama ada ngontrak ataupun rumah sendiri, sama aja kalau kita mati kita tinggalkan. Ada juga yang ngingetin gitu ya kepada salah seorang yang memang nggak puas dengan dunianya. Ingat kalau mati kita nggak akan bawa juga dunia yang kita cari-cari sampai kadang-kadang lupa sholat, ya, lupa zikir, lupa istighfar. Yang ada malah karena memang hawa nafsunya sedang naik, dia jadi malah marah. Kok usah ngomong-ngomong mati sih, doain saya mati ya. Ini udah bukan sensi lagi ya, ini udah sesat ini. Ya. Jadi kalau diingatkan tentang kematian, marah. Ini bukan ciri orang beriman ya. Ini ciri orang yang sangat cinta dengan dunia. Nah, kemudian juga keutamaan memiliki sifat ikhlas. Ikhlas itu sama dengan ridho dan diridhoi. Ya, jadinya ada istilah ikhlas dari sisi si hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mukhlisin. Tapi kalau ridho dan diridhoi Allah, berubah kata mukhlisin menjadi mukhlasin. Dan dalam surat Al-Hijr ayat 40 ya. Itu yang mengatakan ya Rabbi ya. Jadinya itu sebenarnya iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Maka sampai setan mengatakan, pasti aku la'ughwiyannahum ajmain. Aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Ya, sampai disebutkan oleh para iblis itu, aku akan menyesatkan dan menipu mereka semua hamba-hambamu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang mukhlasin. Kenapa ayat tidak mengatakan mukhlisin? Apa beda mukhlisin dengan mukhlasin? Ya, kalau bahasa Arab itu saking sensitifnya, perubahan harokat merubah arti. Ya, perubahan harokat merubah arti. Makanya kadang kita suka lihat orang membaca panjang pendeknya salah gitu ya. Padahal itu sudah merubah arti dan parah sekali berubahnya ya. Contoh deh yang simpel aja, kalau orang Arab pasti kalau manggil juga panjang pendeknya, manggil nama aja panjang pendeknya itu jelas. Kayak orang yang namanya Jamaluddin gitu ya. Jamaluddin, keindahan agama. Jamal itu indah, Jamal itu kalau laki-laki ganteng. Tapi coba kalau manggilnya Jamal, itu namanya onta ya, camel. Camel itu Jamal. Ya. Coba orang Indonesia manggil apa? Ya Jamal, nggak jarang. Paling Mal, Jamal gitu ya. Kita dipanggil onta nengok gitu. Padahal bedanya yang satu ganteng, yang satu onta. Nah, itu perbedaan mendasar. Kita kadang-kadang nggak pandang panjang pendek, kita nggak ini kan tidak kita pedulikan ya. Jadi ternyata kalau dalam surat Al-Hijr ayat 40 itu para syaitan sendiri sampai mengatakan seperti itu. Ya, syaitan sendiri sampai mengatakan, iblis itu mengatakan, ya Rabbi, qala Rabbi bima, ya, qala Rabbi bima aghwaytani. Ya Rabbku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, ya. Jadi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di atas muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajmain. Dan aku akan sesatkan mereka semua itu, hamba-hambamu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin ya. Jadi ini nggak cuman ayat 40 ya, surat Al-Hijr ini sebenarnya dari ayat ke-39 ya. Jadinya dari ayat ke-39 ini statement iblis ya diabadikan dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan bisa menggoda semua hamba Allah kecuali yang mukhlasin. Mukhlasin itu lebih dari sekedar mukhlisin. Kalau mukhlisin orangnya ikhlas, tapi nggak tahu Allah suka nggak, Allah ridho nggak sama dia. Cuman orangnya ikhlas.
Kan kalau yang namanya ikhlas saja boleh jadi dia ikhlas terhadap perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau mukhlasin dianya ikhlas terhadap perbuatan baik, jadi Allah juga ikhlas kepada dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ini yang tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Jelas dari ayat ini ya, surat Al-Hijr ayat 40, jadi surat ke-15 ayat 40 ini, ya bahwasanya orang yang berhati ikhlas dan telah Allah ridhoi juga, Allah ikhlas juga kepada orang ini, insya Allah selamat dari godaan syaitan, sehingga senantiasa berada di jalan yang lurus. Ya, kalau akhirnya ini banyak yang datang konseling itu semuanya berbicara tentang perceraian. Kadang-kadang saya sampai mengatakan kepada yang datang, saya heran kenapa kalian ingin mensukseskan ya program iblis. Yang utama program iblis itu apa? Program iblis yang utama adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Ya, apa program iblis yang utama? Yaitu memisahkan antara suami dari istrinya. Ya, jadinya memang dipisahkan dari istrinya, suami diceraikan dari istrinya. Itu program iblis yang utama. Nah, jadi kalau kita memang bahkan kita mendukung program itu dan masih mengatakan kita memusuhi iblis, kadang-kadang salah. Ya, sampai disebutkan Allah SWT mengingatkan manusia. Ya, sesungguhnya syaitan itu lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Ya, jadi setan itu buat kamu itu musuh, jadikanlah musuh. Ya, jadi kita mengatakan setan itu musuh, tapi tidak kita jadikan musuh. Ini yang paling bahaya. Kita jadikan dia sebagai teman, ya. Jadi untuk agar kita berlatih keikhlasan, lihat kepada perkara-perkara akhirat, cari yang lebih di atas kita. Untuk perkara akhirat, tapi kalau untuk perkara dunia, boleh kita lihat yang bawah. Harus melihat ke bawah, yang lebih rendah, yang lebih sulit kehidupannya dari diri kita, sehingga kita akan selalu bisa bersyukur kepada seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, ya, buat kita. Dan juga kita ingat-ingat ternyata doa-doa orang yang berusaha selalu memperbaiki diri, apalagi sesudah usianya lewat 40 tahun, dan mungkin juga di antara kita banyak yang sudah lolita, ya, lolos 50 tahun, saya juga sudah lolita, ya, mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan sudah 51 tahun bahkan. Itu harusnya doanya ada yang tertera dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabbku, tunjukilah aku cara untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Ya, jadinya nikmat-nikmat sampai disebutkan ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya. Nikmat Allah itu udah terlalu banyak kepada kita, sampai bisa melewati 50 tahun lebih itu udah terlalu banyak. Cuma kadang-kadang kita karena kufur nikmat yang ada kayaknya kok susah dan susah. Kayaknya seolah-olah nggak pernah ada satupun yang kita rasakan itu yang menyenangkan. Padahal ciri-ciri penduduk surga nantinya, kalau memang kita akan masuk surga, ciri-cirinya udah kelihatan kata Rasul, di dunia udah kelihatan. Penduduk surga itu yang sumringah, yang senyum, nggak suntuk, nggak bete ngelihatnya gitu ya. Nggak, kalau ngelihatnya aja kita udah nambah masalah gitu ya, karena ngelihat mukanya yang nekuk. Nah ini naudzubillah min dzalik. Karena ciri-ciri itu sudah terlihat di atas dunia ini, ya. Jadinya orang-orang yang bersyukur, ya, itu orang-orang yang masuk surga. Makanya kenapa minta kepada Allah untuk dibantu agar jadi hamba yang bersyukur. Nikmat Allah begitu banyak kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Wa an a'mala sholihan, dan juga ya Allah minta tolong kepada Allah agar bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Nah, makanya kenapa amal soleh aja kan kadang-kadang kita sudah mikir cukup a'mala sholihan tardoh, tapi ternyata pakai tardohu, yang engkau ridhoi ya Allah. Karena kita kadang menganggap amal itu baik, ternyata Allah nggak ridho. Karena cuma baik menurut kita, bukan baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Makanya penting nggak boleh cuma melihat sesuatu itu baik menurut orang. Kata orang benernya begini, lah kata orang bukan kata Allah. Harus bisa memastikan amal yang kita kerjakan baik menurut Allah. Dalam pernikahan juga gitu kan, banyak yang ketika nikahnya pakai adat, nggak pakai Islam. Begitu hamil pakai adat lagi, ya. Melahirkan pakai adat lagi, ya Allah, nggak pakai syariat Islam. Mungkin banyak juga di antara kita dulu ya, ataupun naudzubillah min dzalik, kita lihat banyaklah sampai sekarang juga kasihan itu anak-anak ya yang baru melahirkan udah kebingungan. Kenapa kebingungan? Aduh, lah kok sampai dipakein peniti kabayan sama bangle? Ya, kemudian sampai gunting lipat juga dipakein. Itu mungkin kalau di desa-desa masih begitu, oke lah, mungkin kurang pendidikan tauhidnya. Tapi kalau sudah di kota, bahkan di luar negeri masih pakai begituan, itu yang repot ya. Kalau mungkin ada yang mengatakan nggak ada lah ustazah yang di luar negeri gitu. Ada beberapa teman dulu sempat jadi atas kedutaan ya di Perancis ya. Itu pernah mau ada hajatan tuh masih sempat-sempatnya ngelemparin
ke atas genteng gitu ya, dia cari ke atas itu yang paling tinggi rooftop untuk ngelempar apa? Ngelempar cabe ya yang ditusuk pakai lidi itu. Ya ada cabe, bawang supaya nggak hujan. Ya Allah. Udah segitu jauhnya dari Indonesia masih membawa adat budaya nenek moyang kita yang nenek moyang kita tuh bukan cuma sekedar orang pelaut. Nenek moyang kita orang Hindu Buddha. Dibawa itu ke sana. Bagaimana mungkin Allah ridho sama kita? Kalau syariat-syariat kesyirikan ya masih kita kerjakan dan kita infiltrasi ke dalam syariat Islam. Nggak boleh sebenarnya ya. Jadi mintalah sama Allah agar jadi hamba yang bersyukur, bisa mengerjakan amal soleh yang Allah ridho ya, dan juga minta generasi kita diperbaiki. Keturunan kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, wa aslih li fi dzurriyyati. Ini tuh betul ilaika ya. Terakhir tutup dengan statement aku bertaubat ya Allah. Masa lalu mungkin banyak kesalahan yang aku buat. Terlalu banyak dosa yang pernah aku buat. Ini tuh betul ilaika wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang yang berserah diri, nurut diatur Allah. Apalagi semakin tua. Makanya surat Al-Ahqaf ayat 15 ini diawali dengan hatta idza balagu arba'ina sanah. Kalau orang itu sudah lewat umur 40, sudah sampai umur 40. Jadi ternyata patokannya di umur 40 loh, hati-hati. 40 ke atas harus makin soleh dan solehah. Kenapa? Karena itu sudah usia warning ya. Sudah mendekati waktu kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu untuk pulang ya. Ya, jadi jangan sampai no way home gitu ya. Nggak ada cara untuk pulang, nggak ada jalan untuk pulang. Harus ada, karena memang kita akan kembali semuanya. Dunia ini cuma tempat sementara. Ya, kayak orang lagi safar, lagi musafir. Hanya tempat sementara, jadi jangan betah-betah di dunia ya. Jadi pulang kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam kondisi muslim. Maka yang paling penting agar keikhlasan itu terbangun, latihlah dengan sabar. As-sabru bitasabur, sabar itu dengan latihan bersabar-sabar, dan sabar dengan syukur itu ibarat satu keping mata uang dengan dua sisi, nggak boleh terlepas. Dan dua-duanya itu harus ada. Kalau nggak laku uangnya gitu ya. Sabar dan syukur, selalu bersyukur agar selalu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau bersyukur jadi dapat nikmat dan jadi tambah nikmat? La in syakartum la azidannakum. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Aku akan tambah nikmatnya ya. Dan juga mungkin bukan hanya sekedar bertambah dari sisi bilangan, tapi rasanya. Keberkahan itu ada di rasa. La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian kufur nikmat, tidak mengakui, bahkan mengingkari, bahkan mengeluhkan nikmat yang ada, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku yang berikutnya yang akan datang. Itu akan menyakitkan. Makanya beda ya, contoh. Nah, ini kan masa pandemi ya. Kebanyakan kalau di Indonesia lebih yang terasa itu adalah saat pandemi bukan masalah saat kesehatan fisik terserang virus, bukan. Saat kesehatan iman terserang virus. Jadi tidak bersyukur dengan rezeki yang ada. Ya, mungkin suaminya ngasih, ya sehari ini cuma dapat 20.000 deh, biasanya 200.000 misal yang jualan gitu ya. Yang diterima bukan menerima dengan alhamdulillah, tapi kok segini? Nah, beda antara alhamdulillah, nggak apa-apa walau sedikit. Semoga besok lebih banyak yang Allah berikan. Itu la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah. Bukan cuma bilangan nominalnya. Ya, akan tapi rasa nikmatnya dan kecukupannya. Tapi kalau kok segini, nah itu nggak ada alhamdulillah, ada terima kasihnya, maka inna adzabi lasyadid. Yang berikutnya adalah azab. Azab itu bukan cuma sekedar api ya, tapi azab itu bisa rasa. Kesusahan hati ya, rasanya nyesek di dada itu juga azab. Ya, nggak bisa terima kenyataan itu juga azab. Sampai akhirnya depresi, stres, naudzubillah min dzalik. Nggak jarang ya orang-orang yang terkena virus ini bukan wafat karena virusnya, tapi karena tidak sabar menanggung rasa sakitnya sampai akhirnya kalau di Indonesia pernah ada kejadian waktu lagi tinggi-tingginya ya rate COVID-19 ini, maka ada juga yang akhirnya mati bunuh diri dari gedung tempat karantina ya. Jadinya padahal kalau mau sabar sedikit aja syahid mungkin kalau harusnya mati ya. Tapi ternyata boleh jadi dia harusnya sembuh cuman gara-gara 14 hari di karantina nggak nerima, akhirnya nggak ridho, nggak ikhlas, loncat. Finish bunuh diri, boro-boro syahid ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini satu gambaran keikhlasan itu hadir dengan ridho dan
syukur. Ya, sabar dan syukur, akhirnya lahirlah ridho. Ridho itu sendiri ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi adalah bukan cuma sekedar mukhlisin, tapi mukhlasin. Kita ridho, kita ikhlas, Allah ridho dengan kita. Makanya wajar diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ridho dan diridhoi, orang-orang yang mukhlasin itu diundang ke dalam surga Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27, ayat 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gak cuma sekedar wahai yang jiwa yang tenang, ayo masuk ke golongan hambaku, tidak, tapi langsung fadkhuli. Ya, masuklah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ya, ini undangan khusus buat mereka yang mukhlasin tadi, yang tidak bisa digoda oleh syaitan ya. Artinya hawa nafsunya sudah bisa dia bentengi sendiri karena kecintaan kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kepada apapun dan siapapun di atas dunia ini. Jadi dunianya nggak bikin nyesek buat dia ya. Yang bikin nyesek tuh kalau dia khawatir, aduh Allah kayaknya marah nih. Aduh, nah itu yang bikin dia resah. Kalau Allah marah, Allah berpaling, itu dia paling takut ditinggalkan Allah. Dia nggak takut kalau misalnya manusia berpaling dari dirinya, tapi dia khawatir kalau Allah berpaling dari dirinya. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke host. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah untuk ilmu, tausiah, nasihat, dan pengingatnya buat kita semua pada siang hari ini. Jadi semoga kita yang hadir di sini bisa menjadikan sabar dan syukur tadi yang sudah Ustazah sampaikan, bisa menghadirkan keridhaan Allah kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mukhlasin, insya Allah. Selanjutnya mungkin Ustazah kita buka pertanyaan ya Ustazah. Ya, silakan ibu-ibu semua. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan melalui mikrofonnya, silakan dibuka dan sampaikan dulu namanya. Monggo, saya persilakan. Menurut saya temanya sangat menarik menurut saya. Jadi kayaknya jauh sekali dari ikhlasnya tadi tanda kutip ya Ustazah. Iya. Iya, Mas. Dan istilah-istilahnya lumayan, saya baru tahu nih, Lolita lolos 50 tahun. Jadi termasuk saya juga nih Ustazah. Sudah lolos 50 tahun. Jadi kemudian bucin, apalagi tadi budak cinta, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan jadi budak cinta dunia, tapi hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bagaimana? Mungkin banyak yang masih jelita ya Bu Ida ya. Saya nggak tahu, wajahnya masih ditutup. Jangan-jangan banyak yang jelita. Jelita itu jelita, oh ya, jelang 50 tahun ya. Iya. Oh, mungkin untuk doa itu Ustazah yang di atas 40 tahun itu mengamalkannya bagaimana Ustazah? Sebaiknya setelah habis sholat atau sebanyak-banyaknya kita amalkan setiap kita mengingat dalam zikir dan doa, atau bagaimana Ustazah? Ya, jadi kalau berdoa itu kan sebenarnya sepanjang waktu, sepanjang masa saat kita sedang duduk letih mungkin ya, baru mengerjakan tugas rumah, atau letih baru selesai pulang kantor, kerja, ataupun mungkin yang kan kita mungkin dalam kondisi mungkin juga saat ini ada yang kerja di kantor ya, saya nggak ngerti kalau di sana. Kalau di sini ada yang work from home, ada yang sudah ngantor juga ya, ada offline, ada online. Jadi memang ada juga yang mungkin ikut suami kan ya di luar negeri. Intinya apapun yang kita kerjakan harus bisa masuk dalam kategori ibadah. Nah, jadi yang namanya ibadah itu kadang-kadang juga kita butuh rehat, butuh istirahat, entah dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring. Orang-orang ini orang yang ingat kepada Allah itu suka mengisi dengan lantunan doa. Doanya jadi doa apa saja ya. Seperti Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya, termasuk doa yang tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Agak panjang, tapi kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Pakai bahasa Indonesia aja. Doa itu nggak harus bahasa Arab. Karena bukan sholat. Kalau sholat iya wajib bahasa Arab. Kalau doa pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikanlah hamba termasuk hambamu yang bersyukur. Mudahkan untuk selalu bersyukur. Perbaiki kondisi anak keturunan. Ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuh.
simple, kedua orang tua juga kita doakan ya, entah masih hidup atau sudah wafat tetap didoakan. Jadinya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, sama. Jadi kadang-kadang kita merasakan, aduh saya udah letih banget sampai bangun aja mau sholat 2 rakaat, mau wudhu tengah malam nggak bisa, udah capek misalnya gitu ya. Maka sudah di atas kasur aja, bangun malam ucapkan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa nambah pundi-pundi pahala. Itulah bentuk kesyukuran kita, kan bangun melek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, tapi kok nggak bisa duduk, pegel banget misalnya capek, ya sudah sambil baring itu baca istighfar tadi ya, minta dijadikan sebagai hamba yang bersyukur, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin kalau kita ngerasa kayaknya banyak kesalahan yang kita kerjakan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, itu juga diucapkan, ya Allah ternyata yang Engkau ciptakan ini di atas muka bumi pasti ada maksud, ada tujuan. Entah itu kejadian, entah itu musibah, entah itu nikmat. Kan jarang di antara kita yang menganggap nikmat itu musibah ya. Selalu yang namanya bala itu ya, musibah itu bala. Cobaan yang nggak enak. Padahal Allah sendiri mengatakan, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Aku akan kasih bala sebagai ujian, bentuknya kebaikan dan kesulitan. Kan jarang yang ngerasa kalau kebaikan itu ujian, jarang ya. Tapi kalau kesulitan adalah ujian dan bala gitu ya. Padahal kita nggak sadar lagi diuji gitu ya. Makanya butuh minta kepada Allah, ya Allah berikan basiroh yang tajam, mata hati yang tajam. Itu insya Allah kalau diselesaikannya juga kita obrolin dulu dengan Allah, nggak ada satu masalah pun yang tidak terselesaikan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Dan saya perhatikan di kolom chat sudah ada pertanyaan Ustazah, saya bacakan insya Allah ya. Masya Allah, Ustazah materinya padat sekali. Ustazah, jazakillah khairan, izin bertanya ya Ustazah, tentang suami istri yang saling menjadi pakaian satu sama lain. Tadi Ustazah sampaikan bahwa berarti saling menutupi aib di depan orang lain. Apakah juga berarti saling menceritakan kebaikan pasangan kepada orang lain? Gitu pertanyaannya Ustazah, silakan. Ya, kadang-kadang kan kita taunya kalau ngebicarain keburukan itu gibah ya. Tapi kalau membicarakan kebaikan gibah bukan gibah. Kalau kebaikan yang dibicarakan bukan gibah. Tapi ingat kalau kita bicarakan tentang nikmat, kebaikan pasangan kan nikmat ya. Nikmat buat kita itu nggak boleh ke sembarang orang. Kenapa? Karena kalau disebutkan fa'amma bini'mati wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, tahaddutslah, ceritakan. Itu ceritakannya hanya kepada orang yang baik sama kita. Bukan orang yang nggak baik, bukan orang yang dengki sama kita. Kenapa? Likulli dzi ni'matin mahsudun. Di setiap nikmat yang kita dapatkan itu ada orang yang dengki. Jadi hati-hati kalau mau share cerita-cerita tentang nikmat itu, hati-hati. Nggak ke sembarang orang gitu ya. Itu sih biasanya kalau yang sering-sering share dikit-dikit masku, suamiku, atau ini gitu ya, kadang-kadang yayangku, itu biasanya pengantin baru ya. Kalau pengantin lama jarang lah ngomong begitu. Tapi boleh jadi ada yang, kalau suamiku nggak gitu loh, kalau suamiku, nah itu berarti cinta banget kali ya sama suaminya, jadi disebut-sebut terus kebaikannya, atau memang suaminya sangat baik. Hati-hati, likul lidhi ni'matin mahsudun. Di setiap kenikmatan yang Allah berikan, biasanya ada saja orang yang mahsud, yang dengki, yang tidak ingin kita mendapatkan nikmat, atau sangat ingin nikmat itu hilang dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Sama seperti kalau kita mimpi baik. Kan nggak kepada setiap orang diceritakan. Jadi sampai Rasul mengatakan, kalau mimpinya baik, boleh ceritakan kepada orang yang sayang sama kamu. Kalau mimpinya buruk, diam saja, pendam sendiri gitu ya. Jadi sampai demikian. Itu Rasul ajarkan. Kenapa? Karena memang apapun juga kita akan menghadapi di sekeliling kita itu ada al-mu'min baina khamsi syada'id. Ada 5 hal yang mengancam diri kita. Yang pertama, musuh memang yang dengki kepada kita. Orang tidak beriman yang dengki kepada orang beriman. Kedua, orang beriman yang dengki kepada orang beriman. Itu musuh, kan ada yang nggak beriman, ada yang beriman. Ya, ketiga, ada syaitan yang terus menggoda kita. Keempat, ada penyakit yang terus menyerang kita. Kelima, hawa nafsu. Ini yang paling bahaya sebenarnya. Hawa nafsu karena adanya dalam diri kita. Al-mu'min baina khamsi syada'id. Seorang mukmin setiap hari, setiap detik dikelilingi 5 musuh besarnya. Ternyata yang paling parah adalah hawa nafsu ya. Karena dia tersembunyi dalam lubuk hati. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Makanya kenapa kita minta terus kepada Allah, ya Allah berikan hati yang khusyuk, yang qanaah, yang pandai bersyukur dan bersabar ya. Minta terus sama Allah, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadinya waktu doa itu kapan saja. Ya, kapan saja, tidak terbatas waktu. Dan tadi disebutkan apakah itu gibah? Kalau menceritakan kebaikan tidak gibah, tapi hati-hati.
Ya, pilih-pilih orang. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Oh, tadi Ustazah menyampaikan bahwa musuh besar kita ada yang keempat tadi penyakit. Ini yang dimaksud di sini penyakit apa ya Ustazah? Apa saja, apa saja. Jadi Rasulullah SAW itu kalau mengingatkan sahabat kadang-kadang pakai ilustrasinya itu gambar. Rasul bawa batang kayu ya, sebatang potong ranting pohon kayu, itu langsung Rasul gambarkan satu garis lurus di pasir. Ya, kata Rasul, ini anggaplah manusia. Terus Rasul gambarkan ada 5 anak panah mengarah kepada si manusia tadi. Al-mu'min baina khamsi syada'id. Mukmin itu dikelilingi dengan 5 musuh besarnya. Itu dia tadi yang kita sebutkan ya. Musuh yang non mukmin, ada musuh yang mukmin juga yang dengki, ada syaitan yang menggoda terus, ada penyakit-penyakit yang berusaha menyerang kita. Atas izin Allah kita terserang, kadang-kadang terjangkit, kadang-kadang juga enggak kalau Allah enggak izinkan. Nah, kemudian yang kelima adalah hawa nafsu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jazakillah khairan Ustazah. Berikutnya saya bacakan lagi Ustazah, kita masih punya waktu ya. Tadi maaf Ustazah, tadi musuh yang kedua apa saja, saya terlewat tadi sudah sampaikan. Yang Ya. pertama non muslim yang memusuhi kita. Yang kedua muslim. Sama-sama muslim. Jadi mukmin yang hasud, muslim atau mukmin yang dengki. Yang ketiga syaitan, yang keempat penyakit, yang kelima hawa nafsu. Ya. Sudah terjawab ya, Mbak. Siapa tadi yang menanyakan? Maaf, saya lihat lagi. Ya, Mbak. Maaf. Tadi dari Mbak Ahadini Karimah, saya maaf. Terus sekarang ke pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, Ustazah, apa ada doa yang lain di Al-Quran selain surat Al-Ahqaf 15 dan doa buat pasangan juga di surat apa? Jazakillah khairan. Ya, banyak sekali Mbak Iyaki ya, banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran. Banyak tidak terhingga ya. Sebagai contoh satu doa dan tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan tasbihnya Nabi Yunus ya. Jadi kalau kita dalam kondisi susah, dalam kondisi terjepit, terdesak, itu insya Allah kalau kita ikhlas doanya, tasbihnya, minta kepada Allah akan diselamatkan. Karena Nabi Yunus alaihissalam juga di dalam perut ikan paus dikeluarkan lagi ya karena dia membaca tasbih tadi. Walaupun Allah sudah mengatakan ini tasbih nggak cuma dibaca di saat di dalam perut ikan paus loh. Nabi Yunus itu termasuk orang yang biasa bertasbih. Ya, laula kana minal musabbihin lalabitha fi batni hud ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus bukan termasuk orang yang biasa bertasbih, aku akan biarkan dia di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat, kata Allah. Jadi Nabi Yunus ngambek. Hati-hati kalau yang ngambek ya. Nabi Yunus ngambek dan ninggalin tugasnya sebagai seorang nabi yang harus mengingatkan kaumnya. Akhirnya ditelanlah oleh ikan paus atas instruksi Allah ya agar dia sadar. Makanya mungkin saya lagi merenung, apa kalau sekarang tuh di Indonesia suka kalau ada orang yang nyusahin banget gitu ya, ambekan, terus sering troublemaker buat masalah, itu sering ada orang yang istilahnya kayak bukan ngumpat ya, kayak ini, komentar. Ke laut aja sana, ke laut aja rupanya baru ingat, ke laut aja mungkin agak ditelan ikan paus ya. Jadinya hati-hati yang punya tugas dalam rumah tangga juga begitu, jangan sampai kita tinggalkan tugas kita hanya karena kita tidak puas. Hanya karena kita merasa, aduh kesel, capek ya. Jangan sampai. Jadinya seperti itu. Doa banyak sekali diantaranya tasbih Nabi Yunus, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Termasuk doa yang sering kita baca, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak. Doa-doa lain juga banyak sekali ya. Termasuk yang Robi Auzi nih tadi. Jadi makanya minta pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah. Doa-doa tadi insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, silakan. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan dari Uni Era. Agak keluar dari tema Ustazah. Apakah jika seorang berhutang kemudian meninggal, kemudian yang menghutangi berkata hutangnya diikhlaskan dengan syarat jika di kemudian hari anak angkat beliau memerlukan sesuatu harus dibantu oleh ahli warisnya.
Itu gimana ya Ustazah? Iya ya. Ini hutang lunas bersyarat ya. Wah ini. Bayar hutang bersyarat. Ya, lunas bersyarat artinya nanti kalau anaknya yang mengikhlaskan hutangnya ini, yang memberikan piutang, dia punya anak. Kalau anaknya susah ya, anak angkat gitu ya, butuh bantuan, harus dibantu oleh tadi ahli waris orang yang dia ikhlaskan. Kalau yang saya tangkap begitu. Apakah hutangnya lunas atau enggak kalau begini? Nah, tergantung tadi ya, berarti ada SKB itu. Syarat dan ketentuan berlaku, tergantung syarat. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau dalam syariat Islam, hutang itu tidak diwariskan ya. Ini kita bicara yang sebenarnya. Hutang tidak diwariskan. Ibarat kata begini, lah, tapi kalau misalnya yang mayit itu meninggalkan harta, itu namanya bukan harta warisan. Nomor satu kan, begitu ada seseorang yang wafat, apakah hartanya langsung jadi harta warisan? Tidak. Nomor satu, harta peninggalan itu harus dilihat dulu catatannya ya. Makanya penting untuk mencatat hutang piutang. Dia punya hutang nggak kepada Allah dan kepada manusia. Lah hutang kepada Allah apa Ustazah? Zakat. Misalnya dia harusnya menunaikan zakat, tapi ternyata zakat dia bentuknya bukan uang. Dia harus berzakat uang, zakat mal, tapi dia nggak punya uang tunai, nggak punya uang cash, adanya properti. Akhirnya ditumpuk itu zakatnya sampai 10 tahun dia nggak tunaikan. Begitu dia wafat, maka nomor satu yang harus dikeluarkan adalah zakat ya, hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah itu nomor satu harus dilunasi. Habis itu lihat catatan hutangnya kepada manusia. Ada nggak? Kalau ada, maka harta peninggalannya bayarkan dulu hutang kepada manusia. Apakah sesudah itu selesai langsung warisan? Oh bukan. Wasiat. Nah, wasiat itu apa? Kalau bahasa Indonesia, wasiat itu kan pesan-pesan mayit. Ternyata bukan. Yang dimaksud dalam syariat, dalam fikih, wasiat itu adalah harta mayit yang akan diberikan, dipesankan untuk orang yang selain ahli waris. Misalnya sahabatnya, itu juga kalau ada wasiat. Tolong misalnya, motor saya kasih kepada sahabat saya. Pas dikalkulasi, motornya itu harganya ternyata nggak sampai sepertiga. Boleh dikasihkan. Tidak sampai sepertiga dari total harta peninggalan ya. Total harta peninggalan. Jadi ini pentingnya sampai ada aturannya. La wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Contoh, orang yang mau wafat mengatakan nanti kalau bapak wafat, rumah ini untuk si bungsu ya. Nah itu nggak boleh tuh. Itu wasiat namanya, untuk ahli waris nggak boleh. Jadi kalau mau ngasih hadiah, selagi hidup kasih saja. Kalau wasiat bukan untuk ahli waris. Nah cuman kan jarang kita bahas itu detail ya. Oke, jadinya apakah itu dianggap lunas atau enggak? Tergantung niat tadi ya. Sebenarnya harusnya tidak ada catatan. Kalau mau melunaskan, lunasi tanpa catatan. Tanpa syarat. Itu namanya ikhlas. Dan kadang-kadang kita kalau mengatakan melunasi tanpa syarat, keenakan orang yang dilunasin dong. Ini sebenarnya bicara lunas atau enggak lunas, tergantung. Pertanyaannya untuk siapa? Kalau untuk ahli waris, sebenarnya ahli waris tidak bertanggung jawab melunasi. Hutang itu catatan pribadi. Cuman kalau kita anak yang soleh, anak yang solehah, orang tua kita punya hutang dan nggak punya harta untuk melunasinya, apa iya kita tega orang tua kita nyangkut nanti di akhirat? Kan nggak tega. Makanya kita bantu untuk melunasinya, ya. Ini bicara, makanya akadnya harus jelas, diperjelas. Dan harus diperjelas kepada orang yang mengatakan melepaskan. Itu pertama. Dari sisi yang melepaskan, apakah dapat pahala utuh buat dia? Lah kalau orang yang minjem nggak niat melunasin gimana? Keenakan dong. Kadang-kadang kita mengatakan kepada orang yang jahat, keenakan. Enak banget ya, udah ngerampok nggak ketangkep. Lah kok enak sih? Orang nggak dapat pahala, dapat dosa, kita bilang keenakan. Jadi sebenarnya kalau kita memaafkan, itu pahalanya balik ke kita. Kalau orang yang dimaafkan itu ternyata jahat, dia tetap dosanya. Nggak lantas hilang gara-gara kita mengatakan saya maafkan, nggak lantas hilang. Jadi masing-masing itu dihisap sendiri-sendiri. Apakah dia punya etikat baik melunasi atau tidak? Kalau punya etikat baik, dia cicil sedikit, insya Allah di akhirat Allah bantu pelunasannya, Rasul juga bantu pelunasannya. Tapi kalau nggak punya etikat baik, tiap kali jatuh tempo dia lari, menghindar. Ini di akhirat akan dituntut. Ya. Jadi terlepas dari diikhlaskan atau tidak dari yang memberikan piutang, itu sebenarnya hal yang berbeda. Nggak sama, cuman makanya sebagai ahli waris kita harus punya etikat baik juga. Ya, jadi punya etikat baik untuk apa? Membantu orang tua kalau orang tua kita ternyata punya hutang. Walaupun hutang itu dalam fikih tidak diwariskan. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, jazakallah khairan Ustazah. Ini di chat kayaknya ada yang angkat tangan nih Ustazah. Saya buka dulu ya untuk Mbak Silakan. Wiwi Nur Istanbul, silakan dibuka suaranya. Dari Istanbul ini, jauh. Dekat kan tapi Jerman Istanbul.
Iya, deket ya. Maksud saya cuma 3 jam naik pesawat. 3 jam. Halo, Mbak Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terdengar ya Ustazah, teman-teman? Terdengar. Gimana Istanbul? Masih salju nggak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustazah. Saya ada pertanyaan. Sebenarnya ini bukan problem saya, tapi ada satu teman yang sama-sama WNI di sini. Dia ini dalam dilema karena setahun ini sudah menikah dengan orang Turki, datang ke sini sendirian waktu itu dalam posisi beliau adalah janda dengan 3 anak, meninggalkan anaknya bersama keluarganya di Indonesia, datang ke sini untuk menikah. Nah, istilah orang Jawa itu dia nyampe sini kecele gitu. Kecele mungkin tahu ya. Ya. Apa salah sangka gitu. Karena dianggapnya yang namanya Turki dengan mayoritas penduduknya itu Muslim, dianggap bahwa dulu sebelum jadi suami, dianggap bahwa suaminya ini adalah seorang Muslim, kemudian biasa sholat sebagaimana Muslim di Indonesia. Nah, kenyataannya setelah mereka berdua menikah, teman ini tahu bahwa suaminya itu sama sekali tidak pernah mengenal yang namanya Islam. Maksudnya tidak pernah salat, kemudian dilihat juga dari keluarga besarnya, mertua pun tidak pernah salat. Nah, akhirnya beliau ini berpikir apakah suami saya pernah syahadat begitu. Dan akhirnya juga berpikir apakah saya sama suami berhubungan selama ini sah atau zina begitu. Sehingga berpikiran mungkin akan lebih baik saya pulang ke Indonesia, tidak melanjutkan pernikahannya begitu, Ustazah. Saya saya dicurhati, saya tidak bisa memberikan solusi begitu. Bagaimana menurut Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir mirip dengan pertanyaan yang ada di room chat ya dari Mbak Dewi Hayati. Cuman beda kasusnya, kalau yang Mbak Dewi Hayati tanyakan itu suaminya mu'alaf. Kalau yang ditanyakan oleh Mbak Wiwi kasus temannya ini katanya Islam ya, dari awal katanya Islam gitu. Jadi Islamnya mungkin Islam KTP kali ya kalau di sini istilahnya, Islam tapi nggak pernah sholat. Nah ini kasus yang sama sebenarnya, yang satu mu'alaf, yang satu yang Islam KTP-nya aja, ya ibarat kata seperti itu. Jadi penting buat kita memang ini dalam kondisi tadi dibilang kecele ya, yang namanya nikah itu nggak boleh beli kucing dalam kandangnya cuma di online gitu ya. Yang namanya nikah itu kenalnya memang harus betul-betul kenal. Cari sumber-sumber terpercaya yang kenal. Ini bicara kalau ya, kita bicara dalam kondisi sebelum nikah. Ini masalahnya kan sudah terjadi. Tapi kalau sebelum nanti untuk anak cucu kita, ya nggak boleh beli kucing dalam karung, harus tahu betul-betul yang dinikahi ini adalah seorang Muslim. Muslim yang melaksanakan syariat Islam, bukan cuma sekedar statusnya doang Islam, ya. Atau kalau udah kejadian gimana? Kalau saat ini suami masih mengatakan dirinya Muslim, itu perlu ditanya. Tanya, sebenarnya Muslim nggak sih, gitu ya? Muslim, kenapa nggak sholat? Tanya penyebabnya kenapa nggak sholat. Kalau dia masih mengatakan, masih mengucap syahadat, misalnya coba ditanya, tahu syahadat nggak? Kalau ternyata tahu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, oke dia Muslim. Cuma mungkin sholatnya yang satu kadang-kadang, apalagi kalau mu'alaf ini butuh bimbingan. Tolong diajak ke Islamic Center, tolong kenalkan kepada ustadz, kepada lingkungan yang baik, dia memang butuh bimbingan. Apalagi sisi positifnya adalah kalau diingatkan sholat sama istrinya, dia mau. Ya, cuman kan istri kadang-kadang kalau lagi imannya naik, seneng gitu ya ngingetin. Kalau imannya lagi turun, capek, letih gitu ya, kesibukan pekerjaan juga dalam rumah tangga, kadang-kadang lupa, akhirnya suami nggak sholat. Oke, titipkan kepada komunitas yang bagus, yang baik, karena hati ini harus selalu sering disiram dengan obat. Dan tombok hatinya, obatnya itu sebenarnya nggak cuma 5 ya, Mas Opik jadikan 5 dalam lagunya, sebenarnya hadisnya ada 7. Ya, jadinya ini kalau mau ini ya dalam kondisi yang sama juga untuk yang pertanyaan temannya Mbak Wiwi, cuman mungkin harus mencarikan komunitas yang di Turki juga kan, karena itu di Turki ya.
carikan. Terus kalau yang untuk mu'alaf dilihat mu'alafnya mu'alaf mana, carikan teman-teman yang sama. Kalau mu'alafnya ada di Indonesia, oke. Kalau begitu dia sudah bisa bahasa Indonesia mungkin, ya maka carikan juga. Atau ada di negara Jerman, carikan juga. Di setiap tempat ada yang namanya Islamic Center. Artinya kita akan bisa mengobati hati kita, ya menjadikan hidayah itu masuk ke hati kita kalau selalu berkumpul dengan orang soleh. Ya berupaya untuk mengerti isi Al-Quran, nggak cuma sekedar bisa baca, tapi pahami isinya, terjemahannya dan tafsirnya. Kemudian hidupkan sholat malam, dan di waktu-waktu sahur, kalaupun kita bangun bukan untuk sahur, tapi istighfar di waktu sahur, ya. Kemudian latihan banyak puasa sunnah. Ya, kalaupun memang kita mengatakan berat kalau di luar negeri misal gitu ya. Ini waktu puasanya bisa 18 jam, 19 jam. Oke, pas Ramadan tapi butuh sesekali latihan. Entah itu Senin Kamis sesekali atau Ayamul Bid 3 hari ya dalam 1 bulan. Kemudian juga sedekah yang banyak. Ditambah juga menjamin halalan makanan yang masuk ke dalam perut. 7 item tadi insya Allah bisa pelan-pelan ya mengobati hati yang mungkin selama ini memang sudah banyak titik-titik hitam dosanya karena kita meninggalkan sholat ya, dan juga kadang-kadang ngerjain sholatnya gitu ya. Jadi nggak langsung ngambil keputusan cerai. Yang untuk pertanyaan Mbak Wiwi tadi, kecuali suami mengatakan ya saya sebenarnya bukan muslim ya, cuma di KTP doang, oke, proseslah cerai kalau begitu. Karena khawatir memang dia kalau kita mengatakan kita ketipu, orang ketipu nggak dosa, orang ketipu nggak salah. Tertipu ternyata kita kecelek karena tertipu, yang menipulah yang dosa. Dan penting untuk dipahami yang kalau di Turki nggak 100% Sunni ya, Islamnya itu banyak yang Syi'i juga, banyak yang Syiah banyak, sekuler juga banyak. Bahkan kalau kita mau bicara Sunni itu paling sekitar 35% aja ya. Dan kalau ujuk-ujuk ketemu orang Turki, kita boleh seneng dan kita bahagia kalau dia soleh, mungkin kalau sesoleh Erdogan ya. Kalau nggak sesoleh Erdogan, wah harus kenal dulu gitu ya. Ya harus kenal dulu. Makanya patokannya adalah orang-orang soleh yang ada. Kalau kayak Erdogan, Presiden Erdogan, Masya Allah, hafiz Quran dia. Ya, hafiz Quran, nggak cuma sekedar sholat, hafiz Quran juga. Cuman kan sekali lagi ujian dalam pernikahan itu, makanya penting kalau yang belum nikah nanti anak kita, cucu kita, itu diajak dulu daurah munakahat. Ya, jadi ada pelatihan pranikah. Harus paham baru pilihkan jodohnya, pilihkan kita yang milihin atau kita kasih masukan. Kalau dia mau milih sendiri nggak apa-apa, tapi kasih masukan agar ketemunya dengan orang yang soleh sehingga tujuannya sama, menikah itu untuk ibadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustazah. Tadi berarti pertanyaannya jawabannya sudah menjawab pertanyaan yang di chat ya Ustazah, insya Allah. Oke, bagaimana Ustazah, masih ada waktu kah? Ada satu lagi yang bertanya sudah mengajukan pertanyaan. Mbak Era. Oke, silakan Uni Era dibuka suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih untuk tausiah hari ini. Sami-sami. Ya. Saya masih ada satu pertanyaan. Tadi pertanyaan saya juga itu yang tentang ikhlas. Yang kedua ini, bagaimana jika pasangan kita tuh mempunyai keinginan atau cita-cita yang lain sekarang gitu, maksudnya dalam arti setelah melakukan rumah tangga gitu, menjalani rumah tangga, terus pas salah satu pasangan kita itu mempunyai cita-cita yang lain ya. Cita-cita tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan syar'i gitu ya. Tapi kan nggak sama kan antara satu sama lain. Jadi bagaimana cara menanggapinya gitu Ustazah? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Cita-cita yang syar'i. Kalau cita-cita yang syar'i kenapa nggak disupport? Kalaupun beda dua-duanya syar'i, kenapa tidak direalisasikan dua-duanya gitu ya? Misal aja yang simpel. Istri maunya umrah dalam waktu dekat. Suami maunya haji, dua-duanya syar'i kan ya, gitu ya. Misal itu sebagai contoh, toh di dalam haji ada umrah juga. Kenapa nggak direalisasikan dua-duanya? Jadi cita-cita syar'i ini banyak sekali ya banyak sekali. Nah, jadi intinya ketika itu cita-citanya syar'i tidak melanggar syariat Allah, kenapa tidak disupport? Kalaupun berbeda maksudnya, nah yang berbeda ini apa? Berbeda karena istri punya cita-cita syar'i yang lain, ya dua-duanya saja realisasikan. Atau yang saya khawatirkan adalah misal suami ingin anak-anak sekolah di sekolah Islam.
Istri ingin anak-anak sekolah bukan di sekolah Islam, maka yang lebih syar'i, yang lebih Islami keinginan suami. Atau kalau yang misalnya tadi saya sebutkan, dua-duanya sama-sama syar'i. Yang satu sekolah Islam A, yang satu sekolah Islam B. Maka itu harus dituruti. Misalnya ini kan sama-sama syar'i gitu ya. Nah, maka sebagai istri, kalau memang cita-cita kita sama-sama syar'i, jadi istri kalau pengen selamat dunia akhirat ngalah aja. Ini paling selamat gitu ya, ngalah aja. Contoh seperti ini aja, sebagai contoh yang simpel, mazhab ya. Suami pakai mazhab Syafi'i, kita pakai mazhab Hanafi misalnya. Tapi kalau sudah mazhab ini gimana Ustazah? Kalau pakai mazhab Syafi'i, wah ribet. Tiap kali sentuhan, wudhu lagi misalnya gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau pengen barokah jadi istri ikutin aja. Toh pakai mazhab yang mana aja bener. Ya, maka ketika sama-sama benernya ikuti saja. Ya, apa yang suami ambil. Ya, itu dia yang kalau kita pengen memang akhirnya tadi ya ikhlas dalam menjalankan rumah tangga, sakinah mawaddah rahmah juga tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair, Ustazah. Ya, Masya Allah. Mungkin kayaknya sudah cukup ya Ustazah. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 di sini. Saya tapi sebelumnya mohon Ustazah untuk menutup dengan membimbing doa untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan jazakillah khairan untuk ilmu, tausiah, dan nasihat serta pengingatnya kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga Ustazah senantiasa Allah berikan kesehatan dan juga keluarga Allah senantiasa berikan kesehatan juga insya Allah. Monggo Ustazah dipimpin doa. Baiklah Ibu-Ibu yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita akhiri pertemuan ini untuk sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ibu-ibu, jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Salam kami buat keluarga, salam takzim kami buat keluarga tercinta ya Ustazah. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah. Ya. Ibu-ibu semua, jazakunallah khairan untuk kehadirannya pada hari ini dan akhirul karam saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin semuanya. Insya Allah Allah pertemukan kita di pertemuan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.